Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Budi Prativi, NPM 2018 01559 dari kelas R7F. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai kajian klien penyakit kronis tuberkulosis dalam mata kuliah konseling populasi khusus. Baik, materi yang akan disampaikan, yang pertama itu ada pengertian tuberkulosis, yang kedua penyebab tuberkulosis, ketiga gejala tuberkulosis, keempat pengobatan tuberkulosis, kelima dampak tuberkulosis, dan keenam adalah mengenai narasumber tuberkulosis. Baik, pengertian tuberkulosis, apa itu tuberkulosis? Tuberkulosis adalah suatu penyakit menular langsung yang disebabkan karena kuman tuberkulosis, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Mayoritas kuman tuberkulosis menyerang paru, akan tetapi kuman tuberkulosis juga dapat menyebabkan organ tubuh lainnya. Tuberkulosis adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman tuberkulosis. Biasanya tuberkulosis ini dapat menular melalui udara. Waktu seseorang dengan tuberkulosis aktif pada paru, batuk, bersin, atau berbicara. Oke, selanjutnya ada penyebab dari tuberkulosis. Penyebab dari tuberkulosis adalah bakteri yang menyebar di udara melalui semburan air liur dari batuk atau bersin pengidap tuberkulosis. Ada beberapa kelompok yang memiliki resiko lebih tinggi terkena tuberkulosis. Yang pertama itu ada orang yang sistem kekebalan tubuhnya menurun. Contohnya itu ada pengidap diabetes, orang yang menjalani rangkaian kemoterapi, atau pengidap HIV atau AIDS. Lalu yang kedua itu ada orang yang mengalami malnutrisi atau kekurangan gizi. Lalu ada pecandu narkoba, para perokok, dan para petugas medis yang sering berhubungan langsung dengan pengidap tuberkulosis. Lalu ada gejala tuberkulosis. Yang pertama itu ada batuk yang berlangsung selama 3 minggu atau lebih. Dan biasanya itu batuknya berdahak, lalu ada batuk yang mengeluarkan darah, serta berkeringat di malam hari, lalu nyeri dada saat bernafas atau batuk, lalu lemas tubuhnya, dan yang terakhir adalah tidak nafsu makan. Selanjutnya ada pengobatan tuberkulosis. Tuberkulosis dapat disembuhkan jika penderitanya patuh mengkonsumsi obat sesuai dengan resep dokter. Untuk mengatasi penyakit ini, penderita perlu meminum beberapa jenis obat untuk waktu yang cukup lama, minimal 6 bulan, tapi tergantung dari seberapa parah paru-parunya yang terkena. Lalu ada beberapa jenis obat yang harus dikonsumsi oleh penderita paru. Yang pertama itu ada isoniazid, lalu yang kedua ada rifampicin, yang ketiga itu adalah pirasinamid. Selanjutnya ada dampak dari tuberkulosis. Dampak tuberkulosis itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu terhadap individu, terhadap keluarga, dan terakhir terhadap masyarakat. Yang pertama terhadap individu. Yang terjadi pasti produktivitas menurun oleh karena kelemahan fisik. Lalu yang kedua, terhadap keluarga, produktivitas juga menurun, terutama bila mengenai kepala keluarga yang berperan sebagai pemenuhan kebutuhan keluarga. Maka akan menghambat biaya hidup sehari-hari, terutama untuk biaya pengobatan. Lalu yang ketiga itu dampak terhadap masyarakat. Apabila penemuan kasus baru tuberkulosis paru tidak secara dini, serta pengobatan penderita TB paru positif tidak teratur atau drop out pengobatan, maka risiko penularan pada masyarakat luas akan terjadi karena cara penularan penyakit TB paru. Lalu ada deskripsi karakteristik klien. Yang pertama itu klien laki-laki berinisial RS dengan tinggi badan 165 cm, berat badan 70 kg, rambutnya panjang dan ikal, serta kulitnya sawo matang. RS mempunyai kebiasaan begadang sambil merokok, serta bermain game online. RS mempunyai kemampuan dalam mengedit dan mengoperasionalkan kamera. Lalu RS menderita tuberkulosis kurang lebih selama 1 tahun. Lalu penyakit yang diderita RS membuat RS sangat sedih dan mengganggu aktivitas sehari-harinya. Dan ada permasalahan yang sering muncul. Yang pertama, lebih mudah capek atau lelah, lalu tenggorokan yang sangat gatal, nafsu makan menurun, sesak nafas, lalu merasa sedih akibat penyakit yang dideritanya, lalu ada aktivitas terganggu, dan terakhir adalah harus meminum obat secara rutin. Selanjutnya ada analisis kebutuhan klien. Yang pertama itu adalah pendekatan diri kepada Tuhan, yang kedua berpikir positif,
Lalu ketiga ada obat-obatan paru untuk menghentikan batuk dan gatal di tenggorokan. Yang keempat itu ada menjalani pola hidup yang sehat. Yang kelima dukungan motivasi dari keluarga, kerabat, dan saudara. Serta yang terakhir itu adalah rasa semangat yang tinggi untuk bisa sembuh. Lalu selanjutnya potensi yang bisa dikembangkan. Karena RS suka editing game online dan kamera, maka yang pertama dalam proses editing adalah mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dalam kegiatan editing sehingga bisa bekerja di salah satu production house. Lalu game online, meningkatkan kemampuan dalam bermain game sehingga bisa menjadi salah satu pro player. Dan terakhir itu adalah mengoperasionalkan kamera, meningkatkan kemampuan dalam mengoperasionalkan kamera. Selanjutnya ada layanan BK yang tepat. Yang pertama itu ada konseling tuberkulosis. Klien adalah sasaran konseling yang dalam hal ini adalah penderita TB atau tuberkulosis yang membutuhkan informasi tentang kepatuhan terapi para penderita tuberkulosis. Konselor adalah tenaga kesehatan yang memiliki latar belakang pendidikan, kesehatan yang bekerja di puskesmas, dinas kesehatan, ataupun rumah sakit. Yang kedua itu ada layanan informasi. Layanan informasi merupakan layanan yang memungkinkan individu untuk memperoleh pemahaman dari suatu informasi dan pengetahuan yang diperlukan sehingga dapat dipergunakan untuk mengenali diri sendiri dan lingkungan. Yang ketiga itu ada layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten membantu individu menguasai aspek-aspek konten tersebut secara tersinergikan. Dengan penguasaan konten, individu diharapkan mampu memiliki sesuatu yang berguna untuk memenuhi kebutuhan serta mengatasi masalah-masalah yang sedang dialaminya. Lalu selanjutnya ada konseling keluarga. Konseling keluarga ini bertujuan untuk membantu anggota keluarga belajar dan memahami bahwa dinamika keluarga merupakan hasil pengaruh hubungan anggota keluarga. Membantu anggota keluarga agar dapat menerima kenyataan bahwa apabila salah seorang anggota keluarga memiliki permasalahan, hal itu akan berpengaruh terhadap persepsi, harapan, dan interaksi anggota keluarga lainnya. Selanjutnya ada konseling kelompok, bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan klien untuk menghadapi dan mengatasi persoalan atau hal-hal yang menjadi kepedulian masing-masing klien, yang melalui pengembangan, pemahaman, sikap, keyakinan, dan perilaku klien yang tepat dengan cara memanfaatkan suasana kelompok. Lalu yang terakhir itu ada alih tangan kasus. Alih tangan kasus bertujuan untuk membantu peserta didik atau konseli menemukan jalan keluar terbaik bagi masalah yang dialaminya. Apabila bantuan yang dibutuhkan di luar dari kompetensi dan kewenangan yang dimiliki oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor. Baik, sekian presentasi mengenai materi kajian klien penyakit kronis tuberkulosis. Apabila masih terdapat banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.